Saat menyampaikan argumen, silakan kamu bisa berdiri ya. Oke, nanti akan dinilai. Sekali lagi penilaian secara individu walaupun berkelompok. Nanti akan ditentukan mana kelompok yang menang. Semakin banyak kamu mengeluarkan argumen, semakin tinggi poin yang kamu dapatkan. Ayo Sweet. Oke, sudah ya Sweet? Sweet. Kamu udah ya? 3 kali. Satu lagi. 3 kali? Iya. 2. 3. Kontra. Kita ambil kontra. Ya. Oke, sudah? Dari moderator. Masuk step atau Sebelumnya selamat pagi semuanya. Tadi. Terima kasih. Sebelum awal berkali perkenalkan saya Sabrina Dina Putri dan teman saya sang moderator yang akan memimpin debat kita kali ini. Sebelumnya untuk debat kali ini kita akan menggunakan khusus-khususnya keamanan dalam memimpin dan bebas. Baik, di sebelah kanan sudah ada intro dan sudah ada kota. Jadi bisa dimulai dari perkenalan diri. Terus silakan. Perkenalkan saya Mala Lima. Perkenalkan saya Dina Bersama. Perkenalkan, saya Rasa Hirmu. Terus selanjutnya dimulai pemerintah. Perkenalkan nama saya Singgara. Perkenalkan nama saya Upul. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Duleto. Baik, terima kasih atas materi yang saya perkenalkan di Mas Nanti. Selanjutnya bisa dimasuk ke sesi pertama yaitu pembuatan argumen. Oke, untuk pembuatan argumen itu ada 3 menit. Masing-masing tim menyiapkan argumen masing-masing. Mungkin 2 menit bisa dimulai.
operasi Petrus ini berhasil meningkatkan rasa aman dari masyarakat bahwa preman-preman seperti itu diberantas oleh operasi Petrus ini. Dan juga ketika rasa aman itu datang dari masyarakat, maka ada ekonomi yang tumbuh gitu, karena masyarakat bisa keluar dengan rasa aman. Apakah ada tambahan? Masih ada 2 menit. Lalu dengan operasi yang menargetkan pelaku secara berulang, banyak kota-kota seperti Jakarta, Malang, dan juga Surabaya itu dilaporkan memiliki rasa aman dari kalangan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada efektivitas dalam menghilangkan ancaman anarkisme dari preman. Jadi di sini Petrus itu dianggap meredam perilaku para pelaku kejahatan yang mengganggu ketertiban hukum dan proyek-proyek yang sedang dijalankan. Dengan menargetkan pelaku kejahatan kelas berat, operasi ini memaksa kelompok kriminal beroperasi secara sembunyi-sembunyi sehingga mengurangi dampak langsung terhadap masyarakat. Jadi terima kasih untuk argumen dari tim Info. Selanjutnya kita ada argumen dari tim kontra. Aku dimulai dari sekarang. Saya isi memberikan argumen saya. Jadi betul kalau Petrus itu masih menurunkan kriminalitas. Jadi penurunan kriminalitas yang terjadi bukan karena sistem hukum yang baik, tapi melainkan karena rasa takut yang terjadi dalam masyarakat. Ketakutan bukanlah tanda masyarakat yang sehat, melainkan masyarakat yang tertekan. Ini bukan solusi jangka panjang. Operasi nanti kesalahan kembali muncul karena akan menjadi seperti kemiskinan dan korupsi tidak diselesaikan. Dan selanjutnya masyarakat merasa lebih aman. Jadi rasa aman yang dibangun di atas genangan darah bukanlah rasa aman. Itu hanya ilusi. Masyarakat tidak boleh merasa tenang hari ini, tapi mereka bisa jadi korban besok. Apalagi jika aparat salah sasaran atau disuap kepentingan pribadi. Negara harus memberi rasa aman lewat hukum, bukan perlu uang. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari argumen sudah dijelaskan. Yang pertama, memang benar, Petrus itu memberantas kriminal, tetapi bukan hanya kriminal saja. Misalkan kita sebagai orang baik, tapi kita membantah pemerintahan itu, maka kita akan juga akan kena Petrusnya juga. Dan itu juga bukan hanya 1 atau 2 kali, namun sudah ada ribuan orang yang menjadi korbannya. Bahkan ada beberapa korban Petrus yang bisa dibilang secara misterius tubuhnya. Jadi keluarga si korban itu tidak tahu apa kondisi si korban, dan itu bisa menyebabkan penderitaan dan trauma bagi keluarga si korban. Petrus memang membuat orang takut, tetapi melakukan kejahatan itu bukan karena hukumnya tidak ditegakkan, melainkan karena rakyat yang takut dibunuh. Maka dari itu banyak orang yang setuju dengan Petrus, tapi mereka takut untuk menunjukkan pendapatnya kepada pemerintah. Masih ada waktu.
dinamakan operasi Petrus dilakukan secara berwenang-wenang tanpa proses pengadilan yang sah. Ini melanggar hak dasar manusia. Untuk keluarga yang menjadi korban penembakan misterius bukan karena mereka bersalah, tapi karena salah teridentifikasi. Terus juga ini tuh menimbulkan trauma yang serius bagi para korban yang tidak mengalami kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian argumentasi 2 untuk tim mikro bisa dilakukan dengan Untuk nilai dari sekarang. baik. Jadi kan tadi yang disebut juga karena rasa takut bagi pelaku kejahatan itu kita itu menjadi masyarakat karena kan emang itu tujuan utamanya biar masyarakat itu takut dan tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi takut pelaku itu rasa aman bagi masyarakat. Jadi yang penting orang-orang baik bisa hidup tenang tanpa rasa takut dirampok atau diparah sama orang kriminalitas. Nah, Petrus ini merupakan fondasi keamanan bagi zaman waktu itu karena waktu itu masih banyak pembangunan seperti rel kita. Nah, itu bisa meningkatkan stabilitas agar pembangunan itu cepat, nggak ada kerusuhan-kerusuhan gitu. Itu merupakan jalan cepat yang dilakukan pemerintah untuk membatas orang-orang yang mengganggu pembangunan saat itu. Itu merupakan jalan cepat bagi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas kerusuhan-kerusuhan. Jadi emang waktu itu tuh hukum emang belum kuat banget sama yang sekarang. Jadi negara tuh harus ambil tindakan tegas buat melindungi rakyatnya. Jadi kita nggak cuma bisa lihat dari sisi pelaku kejahatan doang, tapi kita harus mikirin korban dan masyarakat yang jadi korban. Izin melakukan lagi. Jadi untuk segala kekurangan di era Orde Baru itu juga untuk menambahkan stabilitas dalam pemerintahan Orde Baru pada tahun 70-an sampai 90-an akhir. Jadi yang dibilang Petrus bisa meningkatkan stabilitas politik di era Orde Baru. Masih ada waktu. Izin menambahkan, jadi Petrus ini saya dianggap sama Orde Baru itu sebagai tindakan cepat dari pemerintah untuk memberantas kriminal yang sedang marak-maraknya pada saat itu. Jadi bagi sebagian kalangan pendekatan keras itu diperlukan untuk mengatasi situasi darurat saat masa Orde Baru. Ada 40 detik. Walaupun banyak yang merasa tidak aman gitu, tapi banyak masyarakat yang mendukung Petrus ini karena merasa aman dengan adanya Petrus. Karena seperti perwakilan itu kan diberantas, jadi bisa keluar rumah dengan aman tanpa takut dijamret, begal. Cukup. Terus lanjut saja ke tim kontra untuk menyampaikan argumen, ya. Dari start. Operasi Petrus ini dijalankan secara rahasia. Jadi kita tidak tahu siapa yang memerintah ataupun siapa yang akan dieksekusi. Jadi itu walaupun membawa rakyat menjadi aman, tapi sebagian juga akan merasa terancam juga karena kita tahu siapa yang memerintah dan siapa yang akan dieksekusinya. Jadi jika preman ditindak, mereka akan terus merajalela. Jadi preman itu bisa ditangkap dan diadili secara sah. Hukum pidana Indonesia sudah mencakupi untuk proses hukumnya. Namun masalahnya bukan di hukum, tapi di aparat penegaknya. Jika penegak hukum lemah, solusinya adalah perbaikan institusi, bukan membiarkan pembunuh di luar proses hukum. Gitu. Meskipun secara resmi Petrus ini digunakan sebagai upaya memberantas kriminalitas,
ada indikasi kuat bahwa Petrus ini juga digunakan oleh rezim Orde Baru untuk menyingkirkan lawan-lawan politik atau mengancam orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dari rezim Orde Baru atau orang-orang yang dianggap sebagai ancaman politik. Dari waktu berapa? Satu menit 20. Jadi untuk selanjutnya Petrus ini bukan hanya kayak salah tangkap orang, tapi ini juga bisa untuk menghancurkan kepercayaan publik pada hukum. Yang pertama, seharusnya setiap warga itu berhak diadili secara adil, tetapi dengan adanya Petrus kita tidak tahu akan tiba-tiba kita ditembak ataupun apa. Karena Petrus kan singkatan dari penembakan misterius. Satu menit. Alih-alih menciptakan keamanan, operasi Petrus justru menambahkan ketakutan kepada masyarakat. Warga malah merasa terancam oleh aparatnya sendiri, terutama mereka yang berasal dari kalangan miskin atau yang dianggap berpenampilan mencurigakan. Operasi Petrus justru menimbulkan ketakutan dari masyarakat karena ditemukan banyak mayat korban yang tergeletak di mana-mana, sehingga masyarakat itu merasa tidak aman karena kejadian tersebut. 10 detik. Baik, cukup. Jadi terima kasih untuk berbagi yang menyampaikan dari masing-masing. Selanjutnya sesi penyanderaan. Untuk sesi ini terdapat 2 sesi juga sama seperti tadi dan diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan kesalahannya masing-masing. Dimulai dari intro, kemudian kesalahannya terhadap argumen dan dari konten. Intro, Waktu dimulai dari sekarang. oke, jadi tadi katanya terlihat misteriusan dan bahaya, maksudnya nggak tahu kalau siapa lagi yang akan terlibat. Nah, untuk masyarakat yang merasa dia nggak melakukan kejahatan, nggak perlu takut karena kan penembakan ini tuh didasari dengan pelaku kejahatan atau preman jalan itu loh. Jadi masyarakat umum yang nggak melakukan kejahatan juga boleh nggak usah takut karena nggak bakal ditembak. Ini kan religius juga. Ya, terus juga ini tuh Petrus itu bisa meningkatkan rasa aman karena yang ditembak tuh yang pelaku kejahatan itu. Nah ini juga bisa meningkatkan pembangunan karena jika masih banyak kejahatan tuh ekonominya stabil gitu. Terus juga bisa tidak berjalan pembangunannya. Jadi anak-anak juga harus sekolah dong karena masih banyak kejahatan. Jadi Petrus itu merupakan tindakan tegas. Ada 2 menit. Silakan. Saya jadi melanjutkan juga kalau bahwasanya itu kita nggak membenarin pelanggaran HAM, tapi di konteks itu kita juga mempertahankan keamanan nasional. Jadi langkah ekstrim itu butuh banget dibutuhkan buat mencegah kayak dan besar. Izin menyanggah untuk bahwa Petrus itu digunakan sebagai menyingkirkan lawan politik. Jadi di sini kita itu menyangka bahwa operasi itu dilakukan secara sistematis untuk menyingkirkan lawan politik. Jadi Petrus menyangkal bahwa fokus utama Petrus itu adalah untuk melakukan tindakan kepada pelaku kejahatan seperti preman, begal, dan anggota geng kriminal yang jadi yang mengganggu ketertiban umum dan juga pembangunan nasional. Jadi target utama Petrus di sini dipilih berdasarkan intelijen tentang aktivitas kriminal, bukan afiliasi politik. Nah, misalnya banyak laporan dari masyarakat di kota-kota besar, pasar, dan jalanan terkait adanya premanisme yang ada di sekitar itu.
menurunkan angka kriminalitas. Memang benar itu menurunkan angka kriminalitas. Tapi apakah menurunkan kejahatan dengan membunuh orang tanpa proses hukum bisa dibenarkan? Kalau negara saja bertindak seperti preman, apakah kita akan merasa aman? Walaupun Petrus itu menargetkan orang-orang yang diduga menjadi kriminal, ada beberapa situasi di mana Petrus ini salah sasaran, seperti menembak orang-orang karena ciri-ciri fisik mereka, seperti mereka yang menggunakan tato ataupun apapun itu yang diduga menjadi kriminal. Itu juga dilakukan tanpa proses hukum, karena menurut saya setiap warga negara meskipun diduga sebagai pelaku kriminal itu memiliki hak untuk membela diri pada proses hukum. Untuk yang tentang Petrus menciptakan rasa aman di masyarakat, masyarakat saat itu diam karena takut, bukan karena aman. Keamanan sejati dibangun dari kepercayaan terhadap hukum, bukan dari rasa takut ditembak tanpa alasan. Itu bukan rasa aman, tapi teror negara. Masih ada waktu, silakan. Petrus itu hanya menangani masalah jangka pendek, yaitu angka kriminal pada masa itu lumayan gede. Nah, Petrus ini tidak menyelesaikan akar masalah yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu, yaitu masalah kemiskinan, terus kestabilan politik maupun angka pengangguran yang ada masa itu. Demi stabilitas negara, stabilitas tidak boleh mengorbankan keadilan. Stabilitas dibangun dari darah dan ketakutan rakyat akan hancur juga pada akhirnya. Dan ini terbukti runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan adalah bukti bahwa kekuasaan yang menindas rakyat tidak akan bertahan lama. Dan untuk selanjutnya yang dibutuhkan tindakan tegas pada masa itu. Tindakan tegas bukan berarti melanggar hukum dan hak asasi manusia. Negara bisa menindas kejahatan dengan memperkuat polisi, peradilan dan hukum. Tapi Orde Baru memilih cara cepat dan kejam. Apakah kekejaman ini bisa dilawan dengan kejahatan yang lebih besar? Baik, waktu dari Kasih tepuk tangan dulu. Lanjut untuk tim mau menyampaikan sanggahan juga. Silakan. waktu dimulai dari sana. Nah, jadi kata Teguh tadi apakah dibenarkan? Nah, pada waktu itu tuh pemerintahan hukum itu masih belum cukup efektif untuk memberantas kejahatan. Jadi Petrus ini sangat dibutuhkan untuk tindakan tegas memberantas kejahatan
bagi Taman Nasional Orde Baru untuk meningkatkan keamanan nasional dalam negeri. Ini menambahkan kenapa PSBB itu harus dilakukan secara penggunaan. Jadi pada tahun 1980-an itu sistem peradilan di Indonesia itu masih sangat lemah, korup dan juga tidak mampu untuk menangani pelaku kejahatan secara langsung. Jadi penghukuman pelaku pelanggaran terkait preman itu bahwa hukuman penjara itu tidak efektif untuk menurunkan aktivitas kejahatan yang ada pada saat itu. Dan juga di sini pendukung PSBB itu menetapkan bahwa target PSBB itu merupakan pelaku kejahatan yang sudah terekam jejak secara lama. Jadi tindakan ini itu bisa dianggap proporsional dalam situasi yang kritis. Baik, terima kasih untuk sarannya untuk selanjutnya untuk komunitas dan yang masalahnya. Ya, jadi negara harus tegas demi keamanan. Jadi ketegasan tanpa keadilan bukanlah kekuatan, tapi kekejaman. Negara kuat bukan yang menembak warga sendiri, tapi mampu menegakkan hukum secara adil dan transparan. Bahkan terhadap musuh negara sekalipun, menembak tanpa proses hanya menunjukkan kelemahan sistem, bukan kekuatan negara. Terima kasih. Ini udah disampaikannya juga. Tapi ya kan, ini tuh operasi bukan menciptakan rasa aman, tapi malah pada takut ke negara, bukan malah percaya ke negara. Itu sudah dianggap dari awal rezim Orde Baru untuk menjaga kekuasaan dengan cara menggunakan kelompok pemikirannya tentang stabilitas, bukan semata-mata untuk memberantas kejahatan secara adil, melainkan untuk memberantas dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk terkait represi adalah strategi yang salah kaprah untuk kejahatan karena sistem hukum yang sangat lemah. Nah, justru menunjukkan bahwa yang salah itu bukan rakyat, tapi itu pemerintahan yang lemah. Karena yang seharusnya diperbaiki itu bukan rakyat yang harus dibunuh, tapi pemerintahan yang harus ditingkatkan lagi. Negara hukum tidak bisa membenarkan kekerasan hanya karena sistemnya sendiri yang tidak berfungsi. Untuk mengatasi masalah yang Petrus itu dilakukan setelah melihat latar belakang korban itu tidak sepenuhnya akurat, karena beberapa sejarah itu menunjukkan bahwa korban Petrus itu hanyalah orang yang memiliki ciri fisik seperti preman, seperti orang yang memiliki tato, padahal mereka bukan kriminal. Itu terjadi karena kurangnya transparansi dari pemerintah tentang siapa target, siapa yang apa perintah dari pemerintah sendiri, dan juga tidak melalui proses hukum yang adil. Oke, jadi di sini ada yang mengatakan situasi darurat butuh tindakan ekstrim. Jadi hal ini sangat berbahaya ya jika negara bisa membenarkan pembunuhan karena alasan darurat, maka setiap kekuasaan bisa menciptakan keadaan darurat. Kekuatan untuk membungkam siapapun. Hari ini yang dibunuh preman, besok jadi aktivis, oposisi atau bahkan warga biasa. Untuk terkait pidana dimarahan rakyat mendukung kebijakan Petrus karena merasa aman, banyak rakyat yang mendukung karena tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Media dibungkam, informasi dikontrol, dan rasa takut membuat orang yang tidak berani protes ataupun berpendapat kepada pemerintah. Kenapa? Karena saat itu terjadi, maka terjadilah penembakan massal. Coba fokus dari Terima kasih untuk kedua tim yang telah menyampaikan materi bersamaannya. Selanjutnya masih saja kesimpulannya dari penyampaian kesimpulan. Untuk penyampaian kesimpulan diberi waktu 2 menit dan bisa dimulai dari intro untuk penyampaian kesimpulan. Mulai dari sekarang. Jadi
kami dari tim program menegaskan kembali bahwa kebijakan keamanan nasional, terutama lewat operasi Petrus, tidak bisa disebut keberhasilan. Kenapa? Karena keberhasilan sejati dalam keamanan adalah ketika hukum ditegakkan dengan hak asasi manusia dihormati dan rasa aman tumbuh dari kepercayaan rakyat, bukan dari rasa takut. Operasi Petrus memang menurunkan angka kriminalitas, tapi dengan cara yang melanggar hukum dan kemanusiaan, menembak tanpa pengadilan, menyebar teror, dan mengorbankan banyak warga yang bahkan tidak bersalah. Stabilitas yang dihasilkan adalah stabilitas semu, karena rakyat diam bukan karena damai, tapi karena takut. Maka kami menolak menyebut kebijakan ini sebagai keberhasilan. Oke, jadi operasi Petrus melanggar hukum dan HAM, membuat ruang salah sasaran dan menciptakan ketakutan, bukan keadilan. Negara tidak boleh membunuh tanpa proses hukum demi menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Kami menolak operasi Petrus. Jadi 50 detik. Dari beberapa kesimpulan di teman saya itu, menurut kami penting bagi negara untuk menjunjung prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara transparan, tidak seperti Petrus yang bisa tiba-tiba ada orang yang ditembak secara misterius. Operasi Petrus bukan keberhasilan, melainkan bukti kegagalan negara dalam menjunjung keadilan. Rakyat yang dibungkam, hukum diabaikan, dan nyawa manusia diperlakukan seperti tas di Waktu sudah habis. Terima kasih untuk penyampaian semuanya. Mungkin kita cukupkan juga kita kali ini. Terima kasih untuk kedua tim yang telah berprestasi dalam berita ini. Mohon maaf bila dari diri kami sampai dalam ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, tepuk tangan dulu.